Testimoni. Selamat pagi. Kita akan melihat hasil dari daun porang yang kita coba tanam. Ini adalah daun yang ada tangkainya. Kalau ini memang ada daun tunggal, kita akan lihat yang daun tunggalnya. Kalau saya bilang daun yang ada tangkainya sebesar begini. Nah, ini ada tangkainya kan ini. Nah, ini. Kalau yang kemarin itu, kalau yang akan kita coba di situ adalah daun yang tidak ada tangkainya, memang cuma satu, tunggal. Ini merupakan konten untuk membenarkan sebuah konten atau informasi-informasi yang ada di sosial media ataupun di YouTube. Saya tidak akan berkomentar kalau saya belum mencoba. Jadi ini adalah pembuktian sebuah konten yang ada. Makanya dari awal channel MBL Seperempat Mobil adalah sebuah konten yang membuktikan sebuah konten. Begitu ya. Ini porangnya kecil. Oke, kita akan coba untuk menggali. Ini adalah kemarin yang saya tanam adalah daun tunggal. Kita dongkel. Wow. Oke sahabat, ini berarti daun ini bisa hidup. Itu sudah ada umbinya. Sebentar kita cuci. Ini dia. Oke. Ternyata benar bisa hidup dan ini ada umbinya sudah. Oke, bisa kelihatan ya. Tuh. Ini adalah umbi. Kita akan lihat. Ini kok agak buram-buram begitu ya kameranya ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah solusi untuk kita menanam porang di masa-masa yang akan datang. Jadi di sini kita tidak usah selalu memburu katak ataupun umbi. Dari sini kita bisa membuat bibit untuk menanam porang di masa yang akan datang atau di musim yang akan datang. Tinggal kita bagaimana mensiasati agar kita itu bisa menghasilkan umbi-umbi mini dari daun ataupun dari tangkai seperti ini ya, agar kita tidak selalu membeli, melihat harga umbi dan harga katak semakin mahal. Jadi kita cukup potong ini, kita tancapkan ke tanah dan diusahakan tidak terlalu panas ya. Kalau bisa nanamnya itu jangan segini, jangan ini tancapkan segini, jangan. Kalau bisa ya potong di sini, tancapin aja segini, karena itu lebih efektif.
lebih gampang hidup seperti yang saya lakukan ini. Jadi ini kan daun sudah di sini kan, tangkainya di sini, saya tutup sampai sini. Bagaimana ketika kita menancapkan daun seperti ini saja, bisa-bisa saja hidup, karena memang buktinya ada yang hidup, tapi banyak yang mati. Mungkin si batang ini belum sempat menyerap unsur tanah, ini sudah saat kepanasan dan akhirnya ini mati. Kalau ditancapkan seperti sampai di sini, kita buat miring aja seperti ini tidur, maka saya mengartikan dari stomata yang ada di belakang ini bisa menyerap unsur tanah, dan juga dari tangkai yang di sini, batang yang di sini juga bisa menyerap unsur tanah. Makanya untuk kemungkinan hidupnya sangat banyak. Tapi kalau cuma ditanamnya seperti ini dia akan lambat menyerap unsur tanahnya. Ya, bisa dipaham ya. Jadi kalau bisa memang kita harus tancapin separuh seperti ini. Contohnya kita akan coba praktekkan. Contohnya begini. Semisal kita akan tanam di sini, kita akan tanam lagi ya. Kita akan memberi ruang di sini. Ini pohon cabai kita. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buat merbah. Ini lah seperti ini. Nah ya, kita akan tutup lagi. Nah, seperti ini. Jadi dengan ditutup seperti ini akan memperlambat dia mengalami kekeringan, sehingga sebelum daun ini semuanya kering, dia sudah menyerap unsur tanah dan akhirnya dia pun hidup. Seperti itu. Karena saya sudah mencoba dengan ditanamkan dengan cara berdiri ataupun dengan merebah, itu kebanyakan hidupnya yang merebah seperti ini. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwasanya yang berdiri itu gagal, tidak. Dari demplot atau uji coba yang saya lakukan, itu banyak yang mati. Terkecuali mungkin teman-teman mau menanamnya di tempat-tempat yang teduh, bisa. Karena ini kan dalam keadaan terluka, istilahnya kalau orang itu terluka. Jadi kalau terluka dia dijemur semuanya, maka dia akan cepat mati. Jadi seperti itu sahabat. Saya berbagi di sini real, nyata, dan ini terbukti. Ini akan menjadi solusi buat kita agar kita itu tidak selalu membeli ya untuk bibit kita sendiri. Ini akan menghasilkan umbi. Kalau dari daun yang seperti tadi itu akan menghasilkan umbi, tapi kalau kita menanam yang ada batangnya bertangkai seperti ini, kita potong di sini, ini akan menghasilkan umbi di sini dan juga akan menghasilkan katak di sini. Ya. Kalau daunnya bercabang seperti ini, kalau kita potong sampai di sini, ini akan menghasilkan dua, satu umbi dan satu katak di sini. Tapi kalau kita menanamnya daun tunggal, ya seperti ini daun tunggal. Nah ini tunggal, ya. Oh enggak, ini ada cabangnya, sebelumnya ada cabangnya ini. Kalau kita menanamnya daun tunggal, semisal ini kita potong di sini, maka yang akan dihasilkan adalah umbi saja. Itu sementara yang saya ketahui, karena saya tidak pernah membiarkan itu betul-betul hidup. Karena saya membuat suatu demplot, suatu pembuktian, maka
tidak sampai hidup semua, tidak sampai hidup terus. Saya cabutin untuk bukti, saya cabutin untuk bukti, seperti itu. Pada intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah kita menyetik daun porang baik di tangkainya ataupun di sini, ini semuanya akan hidup dan semuanya akan menghasilkan umbi. Tapi dengan cara yang sudah saya terangkan di depan tadi ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah solusi agar di musim tanam yang akan datang kita tidak selalu berburu katak, kita tidak selalu berburu umbi mini. Maksudnya tidak selalu membeli. Kita bisa mensiasati dengan cara-cara seperti ini. Kita akan coba ke setik yang ada batangnya ya. Saya punya. Ini sudah bolak-balik saya cabut. Barangkali nggak mati. Di mana ya? Kok saya lupa naruhnya ini. Mungkin di sini. Wah, sudah ketindihan batu ini. Nah ini. Tahan cabut. Oh, mati. Ini sebetulnya hidup, cuman sudah saya sering bolak-balik cabutin. Ayah ini enggak hidup. Tapi ini yang saya katakan tadi, ini adalah yang bercabang. Maka kalau yang bercabang itu akan menghasilkan umbi di sini, ya. Ini karena sering saya cabut, akhirnya dia mati dan juga dia akan menghasilkan katak. Ini kataknya. Kita akan cuci. Ini sahabat, ini kataknya tuh, ini katak. Ini porang-porang saya dibuat demplot percobaan ini. Ini kelihatan. Ini adalah umbinya. Kataknya ini. Ini kataknya ini. Bisa dilihat ya. Agak buram ini gimana? Aduh, kameranya kurang bagus kameranya. Sebentar. Nah itu kataknya. Ya, itu kataknya. Mana ini? Nah ini. Ini kataknya sudah tumbuh. Ini kalau kita yang memotong, yang disetik itu adalah daun yang bercabang, seperti ini kan bercabang ini. Ini daunnya bercabang di sini. Ini satu. Kita setik di sini. Maka ini akan menghasilkan umbi, dan di sini di sela-sela cabang ini akan menghasilkan katak. Oke. Porang. Apa nih? Porang nggak? Porang nggak? Iya dia. Ada kan japi? Japi apa? Japi raja, japi lete. Oke ya. Di sini adalah demplot. Kita tidak membuktikan secara utuh, dalam artian nggak sampai ada umbi yang besarnya, ada kataknya, nggak usah. Yang penting pada kenyataannya stik daun dengan daun yang bertangkai ataupun daun tunggal
ini akan menghasilkan umbi dan katak. Seperti itu intinya. Oke, terima kasih dan selamat mencoba, semoga sukses.